Sekolah adalah tempat pertama bagi anak-anak untuk menumbuhkan minat baca yang akan membentuk karakter dan wawasan mereka. Melalui buku, mereka bisa menjelajahi dunia, mengenal berbagai budaya, bahkan mempelajari nilai-nilai kehidupan yang tak diajarkan di ruang kelas. Namun, untuk menciptakan budaya literasi yang kuat, sekolah perlu menjadi tempat yang mendukung kebiasaan membaca dan menulis. Menyediakan buku-buku yang bervariasi, menghadirkan kegiatan membaca yang menyenangkan, dan memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi ide-ide mereka adalah langkah-langkah yang penting. Nyata budaya dalam bentuk fisik kota Solo itu juga banyak ya. Iya, tapi kayaknya ada juga deh kayak budaya tapi memang fisik di Solo. Jadi apa aja ya? Kita cari tahu yuk. Di era digital yang serba cepat ini, media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap hari, jutaan orang terhubung, berbagai informasi, dan berinteraksi melalui berbagai platform. Namun, di balik semua kemudahan yang ditawarkan, ada satu hal yang sangat penting untuk kita cermati. Budaya literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga tentang bagaimana kita mengolah informasi dengan bijak, baik secara langsung maupun tidak. Di dunia digital, kita dihadapkan dengan gelombang informasi yang begitu besar, dan disinilah literasi menjadi kunci utama. Media sosial mengajarkan kita untuk tidak hanya membaca, tetapi juga untuk memahami, menganalisis, dan berpikir kritis tentang apa yang kita lihat dan baca. Literasi adalah jendela dunia. Di zaman yang terus berkembang ini, budaya literasi menjadi salah satu kunci untuk menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan global. Tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, literasi juga meliputi pemahaman mendalam, berpikir kritis, serta mengolah informasi dengan bijak. Budaya literasi menjadi jembatan untuk mengenalkan kekayaan budaya lokal kepada generasi muda. Melalui buku, cerita rakyat, dan karya-karya sastra. Ngapain? Isi buku lah. Harus banget ya baca buku. Ya udah kalau gitu kamu kan minta konten. Yuk hunting budaya. Kita jaga yang lain ya. Iya boleh. Yaudah yuk. Selain itu, budaya non-fisik yang bisa kita terapkan setiap saat, salah satunya adalah dengan salam, sapa, serta senantiasa menghormati orang lain. Halo semuanya, hari ini kita lagi ada di titik 0 kota Surakarta. Apa sih sejarahnya titik 0 km kota Surakarta? Jadi titik 0 km atau Tugu Pemandangan merupakan titik pusat bermeditasi yang dipakai oleh Raja Keraton Surakarta untuk memutuskan hal yang penting. Fungsi titik 0 km yang kedua adalah untuk menentukan jarak antar kota, terutama untuk mengirimkan pesan. Dah, sampai jumpa di objek selanjutnya. Dadah!
Ini membuktikan bahwa literasi tidak hanya untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, tetapi juga untuk menjaga dan melestarikan budaya. Kita sekarang lagi di Pasar Gede Solo. Nah, Pasar Gede dibangun pada tahun 1927 oleh Sinuwun Pakubono ke-10. Menurut buku Babat Solo, biaya pembangunan pasar ini dibutuhkan sekitar 300.000 gulden atau 2,5 miliar rupiah. Nah, pasar gede juga dipakai untuk jual beli, seperti kuliner, jajanan, atau oleh-oleh khas Solo. Yuk kita lihat-lihat di dalam. Ini adalah langkah menuju kota yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga kaya akan pengetahuan dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah dari Pasar Gede Solo, sekarang kita berada di Keraton Kesunanan Surakarta. Keraton ini didirikan pada tahun 1745 oleh Sri Susuhunan Pakubono II. Keraton ini merupakan dampak dari perjanjian Pianti yang membagi menjadi dua wilayah, yaitu Solo dan Jogja. Saat ini, Keraton Surakarta sebagai pusat kebudayaan Surakarta. Sekarang kita lagi di Pasar Triwindu. Pasar Triwindu adalah pasar yang menjual barang-barang antik yang berada di kota Surakarta. Pasar Triwindu dibangun pada tahun 1939 oleh KGPAA Mangkunegaran karena 24 tahun peringatan masa pemerintahannya. Mari bersama-sama mendukung dan mengembangkan budaya literasi di Surakarta agar kita bisa terus membuka wawasan, menjaga budaya dan menginspirasi dunia dengan karya-karya yang penuh makna. Sekian jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Literasi tidak selamanya tentang membaca buku. Kita juga bisa belajar dan memperluas pengetahuan dengan cara berkunjung ke tempat bersejarah dan berbudaya. Salam literasi.